Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana untuk pelajaran ini? Apakah masuk parah? Masih Pak. Apakah semua baik-baik saja? Baik Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai absensi, akhirnya kita buat beberapa jumlah. Beberapa besar. Oke, baik. Apakah ada yang bisa hadir di pagi ini? Siapa saja yang tidak hadir? Sari, Windy, sama Salsa Pak. Alasannya kenapa? Tadi si Windy ada acara di rumah sama si Salsa, dia sakit tadi Pak. Untuk Sari juga belum tahu ya Pak alasannya apa. Berarti yang tidak hadir cuma beberapa orang aja ya? Oke, baik saja langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tahu nggak tentang apa itu sistem operasi jaringan ini? Kamu tahu? Oleh saya. Sebagai sistem operasi jaringan itu, yaitu sistem yang berbasis open source, yang mana sistem tersebut gratis, bukan gratis masalah pembayaran, tapi gratis di mana pengguna dapat merubah atau mengedit sesuatu, yaitu seperti aplikasi, contohnya seperti itu. Bagaimana? Bapak akan mengirimkan sebuah untuk bahan materi. Di dalam sebuah materi tersebut ada beberapa yang dipelajari tentang sistem perjaringan ini. Oke, baik, Bapak sekarang saya kirim tentang bahan bacaannya. Oke, sudah masuk. Udah Pak, udah bisa di-download Pak. Oke, baik. Setelah itu, tolong memberikan sebuah pertanyaan mengenai sistem perjaringan itu yang sudah Bapak berikan. Silakan untuk teman-teman berikan pertanyaan. Pak, perintah apa saja Pak untuk di jaringan di sistem jaringan Linux ini Pak? Oke, saya akan nyatakan. Saya Pak. Oke, selanjutnya. Kalau itu perintah apa saja, sini saja fungsinya Pak. Fungsi dari perintah-perintah yang disebutkan nantinya itu fungsinya untuk apa aja ya Pak? Oke, baik. Di sini teman-teman kalian sudah bertanya mengenai perintah apa saja yang ada pada sistem operasi jaringan itu dan dari perintah pada sistem operasi jaringan itu seperti itu. Oke, baik, teman-teman silakan jawab dengan menurut kalian yang sudah pelajari. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Sumanaya. Oke, baik, terima kasih untuk Sumanaya. Kalau untuk fungsi dari kita tadi sudah dijawab. Belum. Oke. Baik, untuk fungsi dari kita tadi apakah sudah ada yang tahu jawabannya? Oke, baik, untuk pertanyaan kedua, fungsi dari perintah pada sistem operasi jaringan bisa kita beri menjawab. Silakan jawab. Fungsi dari operasi pada sistem operasi jaringan ini.
Fungsi dari perintah pada sistem operasi elektronik. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan kedua, fungsi dan perintah pada sistem jaringan tersebut. Yang pertama, dia ada di luar, dia berfungsi sebagai merestart sistem itu, terus sama mengambil apa? Terus ini Pak, dead, bahasa Inggrisnya dead, itu fungsinya untuk menampilkan tanggal, waktu, terus sama perintah ini Pak, shutdown. Nah itu untuk mematikan atau merestart sistem. Ya itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Lukman. Boleh ditangan dulu Lukman. Oke, baik, selanjutnya setelah dari pertanyaan ini sudah dijawab, kita akan melakukan yang namanya soal dari luar kerja tersebut. Baik, di sini saya akan membagi dua kelompok untuk mengerjakan dua kerja. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan mengerjakan dua kerjanya. Saya akan beri waktu 5 menit ya. Baik, silakan. Baik Pak. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai untuk pertanyaannya? Sudah Pak. Oke, Bapak di sini lihat untuk yang sudah selesai, tolong dipresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Silakan maju untuk mempresentasikannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama di sini PWD. PWD itu output yang didapat itu dia menampilkan file directory saat ini. Kemudian yang kedua itu ada LS atau kali ya. Ini menampilkan isi directory. Kemudian CD ini berpindah directory. MKDIR ini dia untuk membuat directory baru. Kemudian yang nomor 5 ada plot file. Ini membuat file kosong atau update timestamp. Kemudian di sini ada CP file. Ini menyalin file atau directory. Yang ketujuh ada MV ini dia untuk memindahkan atau rename file atau directory. Kemudian yang keempat ada cat. Cat ini. Ya. Kemudian yang ke-9 ada unai. Nah ini tuh untuk menampilkan untuk menampilkan ya berarti untuk menampilkan info panel dan sistem. Kemudian yang ke-10 ada VH. Nah ini tuh untuk menampilkan penggunaan memori. Sekian hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Oke, baik, silakan dulu untuk kelompok 1. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan praktek tentang simulasi kelompok. Baik, saya akan mengirim sebuah web ISO-nya untuk masuk di sistem operasi jaringan Windows. Oke, baik, untuk file ISO-nya sudah saya kirimkan di grup teman-teman ya. Nanti kalau dikerjakan, kita akan melakukan praktek simulasi menggunakan virtual box. Untuk contoh pekerjaan atau instalasinya saya sudah berikan di bahan materi aja. Itu untuk bahan data kalian supaya mengerti di virtual box. Oke, di menu di mana? Apakah ada mengenai simulasi instalasi sistem operasi jaringan itu? Tidak Pak. Oke, bagus. Tiga. Oke, baik anak-anak. Setelah mengerjakan tentang instalasi teknologi virtual box, setelah proyek selesai, saya kira
kemampuan untuk bisa dan tapi bersifat free. Free di sini bukan diartikan sebagai gratis, tetapi berarti kebebasan untuk keluar lisensi individual yaitu DPR. Maka dengan mempunyai lisensi DPR akan menjamin kebebasan bagi para pengguna seperti yang pertama, kebebasan untuk menjalankan guna tersebut dengan tujuan apapun. Yang kedua, kebebasan untuk menggunakan guna tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir juga, kebebasan untuk mendistribusikan saluran, baik secara gratis maupun dengan biaya. Oke, anak-anak, pelajaran kita telah selesai sampai di sini. Untuk yang belum mengerti atau yang belum paham, silakan dipelajari dengan yang Bapak berikan sama ajar untuk materinya. Sudah Bapak berikan itu ada berbagi. Oke? Berakhirlah pelajaran kita hari ini. Baik, semoga itu apabila itu pribadi